Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dr. Shinta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu. Bahkan mungkin kalian akan cukup terkejut ketika mendengarnya. Topiknya adalah fakta mengejutkan hubungan suami istri dan resiko penyakit jantung. Segmen pertama, awal penjelasan. Hubungan fisik dan kesehatan jantung. Pertama-tama, mari kita pahami dulu bahwa hubungan suami istri bukan hanya tentang kedekatan emosional dan fisik. Dari sisi medis, aktivitas ini ternyata memiliki dampak fisiologis yang cukup kompleks. Saat seseorang melakukan hubungan, jantung akan berdetak lebih cepat, tekanan darah sedikit meningkat, dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar. Artinya, tubuh sebenarnya sedang melakukan aktivitas fisik ringan sampai sedang, yang mirip dengan olahraga. Dalam banyak penelitian, aktivitas ini termasuk kategori pembakaran kalori menengah, yaitu sekitar 85 sampai 150 kalori per sesi, tergantung durasi dan intensitasnya. Dan hal ini justru bisa membantu melatih jantung, asal dilakukan dalam kondisi tubuh yang sehat. Segmen kedua, fakta medis, resiko versus manfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hubungan suami istri bisa meningkatkan resiko penyakit jantung? Jawabannya tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing individu. Kalau seseorang sudah memiliki penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, atau kadar kolesterol yang tidak terkontrol, maka aktivitas ini perlu diatur dan tidak boleh berlebihan. Namun, bagi orang yang sehat, aktivitas ini justru bermanfaat untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan stres, dan menstabilkan tekanan darah. Karena saat berhubungan, tubuh mengeluarkan hormon seperti oksitosin, dopamin, dan endorfin. Ketiganya berperan penting dalam menjaga mood dan merilekskan pembuluh darah. Segmen ketiga, peran hormon dan efek positif untuk jantung. Kita bahas sedikit tentang hormon ya. Setiap kali seseorang mencapai puncak kepuasan, tubuh mengeluarkan oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta. Oksitosin ini memiliki efek menenangkan yang menurunkan kadar hormon stres. Dan seperti kita tahu, stres kronis adalah salah satu pemicu utama penyakit jantung. Selain itu, endorfin yang dilepaskan membuat sistem kardiovaskular bekerja lebih efisien. Denyut jantung menjadi lebih stabil, aliran darah lebih lancar, dan tekanan darah bisa turun setelahnya. Jadi bisa dibilang, hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang bisa jadi terapi alami untuk jantung. Segmen keempat, kapan hubungan justru berbahaya? Namun, saya harus tekankan bahwa ada beberapa kondisi di mana hubungan bisa beresiko. Misalnya pada pasien dengan riwayat serangan jantung dalam 6 bulan terakhir, penderita gagal jantung berat, atau yang mengalami nyeri dada saat beraktivitas ringan. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas fisik apapun yang terlalu memacu jantung, termasuk hubungan, bisa berbahaya. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain, nyeri dada saat atau setelah berhubungan, sesak napas berat, detak jantung terasa sangat cepat atau tidak beraturan, kepala terasa ringan atau hampir pingsan. Kalau hal ini terjadi, segera hentikan aktivitas dan konsultasikan ke dokter jantung. Segmen kelima, hubungan emosional dan perlindungan jantung. Menariknya, studi juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan emosional yang stabil dan sehat cenderung memiliki resiko penyakit jantung yang lebih rendah dibandingkan mereka yang sering mengalami stres kronis, tidur lebih nyenyak, dan lebih disiplin menjaga gaya hidup sehat. Artinya, hubungan suami istri yang penuh kasih sayang tidak hanya baik untuk mental, tapi juga menjadi tameng alami bagi kesehatan jantung. Segmen keenam, hubungan antara frekuensi dan kesehatan jantung. Nah, sekarang mari kita bahas hal yang sering ditanyakan oleh banyak pasangan. Seberapa sering hubungan suami istri dianggap baik untuk jantung? Jawabannya tentu tidak bisa sama untuk semua orang. Namun, berdasarkan beberapa penelitian di Amerika dan Eropa,
Pasangan yang memiliki hubungan fisik sekitar 1-2 kali per minggu cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih stabil dibandingkan mereka yang terlalu jarang atau terlalu sering. Hal ini disebabkan karena frekuensi yang seimbang membantu menjaga produksi hormon stres tetap rendah, menjaga sistem imun tetap aktif, dan membantu sirkulasi darah tetap teratur. Tapi, kalau dilakukan terlalu sering dalam kondisi tubuh yang lelah atau stres berat, efeknya bisa berbalik. Justru membuat jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Jadi, prinsipnya adalah keseimbangan dan kondisi tubuh. Bukan seberapa sering, tapi seberapa kualitas dan seberapa siap tubuh kita. Segmen ke-7, peran gaya hidup dalam menjaga kesehatan jantung dan keharmonisan. Banyak orang tidak sadar bahwa gaya hidup sehari-hari punya pengaruh besar terhadap kualitas hubungan dan kesehatan jantung. Misalnya, kebiasaan merokok, kurang tidur, stres kerja, dan pola makan tinggi lemak, semuanya bisa menurunkan gairah dan sekaligus membebani jantung. Sebaliknya, dengan pola makan seimbang yang kaya akan buah, sayur, ikan, dan biji-bijian, tubuh akan lebih bertenaga dan jantung bekerja lebih ringan. Ditambah lagi dengan olahraga ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, maka sirkulasi darah akan jauh lebih baik. Selain itu, jangan lupakan koneksi emosional. Pasangan yang punya komunikasi baik, saling mendukung, dan punya waktu kualitas bersama biasanya punya kesehatan jantung yang lebih baik. Karena kebahagiaan dalam hubungan mempengaruhi fungsi syaraf otonom yang mengatur tekanan darah dan detak jantung. Segmen ke atas adalah fakta tambahan. Hubungan yang sehat sama dengan jantung bahagia. Ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Dalam sebuah studi di European Heart Journal, disebutkan bahwa pasangan yang memiliki kehidupan seksual aktif dan harmonis memiliki risiko penyakit jantung 45% lebih rendah dibanding mereka yang jarang melakukan hubungan atau memiliki konflik emosional dalam rumah tangga. Alasannya sederhana. Hubungan yang sehat membuat seseorang lebih rileks, tekanan darah lebih stabil, dan sistem kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, hormon oksitosin dan endorfin yang dilepaskan tidak hanya membuat bahagia sesaat, tetapi juga meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, yaitu lapisan halus di dinding pembuluh yang menjaga agar darah mengalir dengan lancar. Jadi, hubungan yang sehat dan bahagia bukan hanya urusan fisik, tapi juga investasi jangka panjang untuk jantung dan kehidupan. Segmen ke-9 adalah kesimpulan medis. Jadi kalau ditanya, apakah hubungan suami istri bisa meningkatkan risiko penyakit jantung? Jawabannya adalah tidak, selama dilakukan dengan aman, dalam kondisi tubuh yang sehat, dan disertai gaya hidup yang seimbang. Kuncinya ada di moderasi, komunikasi, dan kesehatan fisik. Kalau jantung sudah terlatih, tubuh sehat, dan hubungan emosional harmonis, maka aktivitas ini justru bisa jadi olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi jantung. Dan itulah rahasia keseimbangan antara cinta dan kesehatan. Jadi, kalau kita simpulkan, hubungan suami istri itu sebenarnya bukan hanya tentang kedekatan fisik, tapi juga menyangkut kesehatan mental dan jantung secara keseluruhan. Selama dilakukan dengan konsensual, nyaman, dan dalam kondisi tubuh yang sehat, hubungan ini bisa jadi salah satu bentuk olahraga alami yang sangat baik untuk sistem kardiovaskular kita. Namun, yang perlu diingat, kalau ada keluhan seperti nyeri dada, mudah lelah berlebihan atau sesak nafas saat berhubungan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Karena bisa jadi itu tanda bahwa jantung sedang memberi sinyal penting. Jagalah pola makan, tidur yang cukup, kelola stres, dan bangun komunikasi yang sehat dengan pasangan. Karena hubungan yang bahagia sama dengan jantung yang bahagia. Dan itulah rahasia keseimbangan antara cinta dan kesehatan.